Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Perkantoran. Saya sendiri Titania Ayubudia, NPM D0G0191010. Dan teman saya sendiri, Nama saya Fakah Fatia Rani Siregar, D0G0191011. di sini kami akan menjelaskan tentang Record Retention Schedule. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian Record Retention Schedule, marilah kita ulang sedikit masalah filling. Dalam filling, kita bicarakan bagaimana cara menyimpan data-data ataupun surat-surat perusahaan. Yang penting, tanpa melihat batas waktu sebenarnya, berapa lama papers tersebut seharusnya disimpan. Record Retention Schedule. Record Retention Schedule adalah suatu kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka proses manajemen, yaitu yang berhubungan dengan penggolongan, pemilihan, distribusi, ataupun disposisi, dan record untuk menentukan record yang mana yang perlu tetap disimpan untuk selama-lamanya, serta jenis record yang mana dalam jangka waktu berapa lama pula perlu dimusnahkan karena sudah tidak perlukan lagi. Pengelolaan records. Pengelolaan records ini dilakukan untuk mengatasi masalah dalam melakukan pemilihan dan menentukan kapan suatu record harus dimusnahkan atau disimpan untuk selamanya. Adapun penggolongan records menurut FX Sudadji adalah sebagai berikut. Yang pertama, records yang tidak penting atau non-essential. Yang kedua, records yang dapat dimanfaatkan atau have file. Yang ketiga, records yang penting atau important. Yang keempat, records yang sangat penting atau vital. Dan juga saya akan menjelaskan records yang tidak penting. Records yang tidak penting ini di sini dimaksudkan semua surat-surat, catatan-catatan maupun laporan yang hanya digunakan dalam waktu yang singkat atau bahkan hanya digunakan dalam beberapa menit saja. Oleh karena itu, kalau records tersebut disimpan, hanya akan membuang tenaga penyimpanan, biaya, perawatan, tempat maupun waktu. Nah, yang bisa termasuk dalam records ini diantara lain: yang pertama, nota-nota pembelian barang yang sudah lunas. Yang kedua, slip-slip surat pendaftaran pegawai. Yang ketiga, surat-surat undangan dari karyawan atau relasi, misalnya pesta perkawinan, peresmian, atau gedung. Yang keempat, pengumuman yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, misalnya hari libur, kegiatan amal. Yang kelima, pesanan-pesanan yang menyangkut kegiatan rutin, dan sebagainya. Nah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu record yang tidak dimanfaatkan. Maksud record di sini adalah record yang masa penggunanya dalam waktu yang terbatas sehingga perlu dimasukkan ke dalam file yang untuk sementara waktu disimpan untuk kemudian dimusnahkan kalau sudah melewati batas waktu kedaluarsa. Sedangkan yang termasuk dalam record ini seperti surat-surat undangan rapat, dokumen yang bersifat periodik, terus surat-surat keterangan izin dan sakit, selanjutnya surat-surat dinas ke cabang perusahaan dan sebagainya. Selanjutnya, record yang penting. Yang termasuk record ini adalah catatan-catatan atau laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang mempunyai waktu penggunanya dalam jangka waktu yang relatif lama. Misalnya dalam jangka waktu 4 atau 5 tahun. Tergolong ke dalam record yang penting adalah seperti dokumen-dokumen penjualan, laporan-laporan keuangan, selanjutnya catatan-catatan pembukaan mengenai penerimaan dan pengeluaran, selanjutnya masalah keuangan, wesel-wesel, tagih, dan sebagainya. Ada kesalahan dalam video ini, baik dalam kata-kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.